Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita bisa mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke arah alam yang terang menerang seperti sekarang ini. Saya Barudin Rasak selaku moderator. Adapun judul materi pada hari ini yaitu anggaran kas aset dan aktiva tetap. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka diskusi ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Febrianti Masnur selaku pemateri pertama. Adapun materi pertama pada kelompok kami yaitu anggaran kas aset. Kas aset pada bank mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat likuiditas atau sebagai alat dan barang yang diperdagangkan bank untuk mendapatkan keuntungan. Kas aset pada bank memiliki berbagai macam jenis, yaitu seperti emas logam mulia, giro, deposit, surat-surat berharga, margin, uang kas, dan lain sebagainya. Bank harus menjaga keadaan likuiditas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Secara kualitatif, bank dapat dikatakan liquid apabila bank memiliki kas aset yang memadai, bank memiliki kas aset yang marketable, serta bank memiliki kas aset yang terperbarui. Nah, adapun sumber-sumber dana pada kas aset yaitu seperti penerimaan tunai dari berbagai macam kondisi, penerimaan dari surat-surat berharga, penerimaan dari hasil penjualan produk aktiva yang sudah tidak produktif lagi, sumbangan dari deposan, sumbangan dari para pemegang saham, dan berbagai macam jenis dana lainnya. Baik, di sini saya akan membahas poin ketiga, yaitu perencanaan pemakaian dana. Bank sangat memerlukan cash asset atau dukungan data dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu, bank perlu mengetahui dengan jalan penganggaran tunai yang harus dilakukan dalam kegiatan operasinya pada waktu yang akan datang. Berbagai macam kegiatan bank yang memerlukan dukungan cash asset seperti: pertama, pembayaran biaya usaha gaji, sewa gedung, dan biaya operasional. Kedua, untuk pengadaan aktiva tetap seperti komputer, transportasi. Ketiga, untuk pelunasan hutang-hutang bank kepada pihak ketiga seperti para deposan, penabung, dan pemegang obligasi lainnya. Keempat, untuk pembayaran surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Kelima, untuk pembayaran bunga dana kepada para penabung. Keenam, untuk pembayaran kepada para pemilik modal seperti pembayaran dividen. Dan yang terakhir, pembayaran pajak. Poin berikutnya, pembentukan reserve recruitment. Dengan semakin bertambahnya pesaing antara bank satu dengan bank yang lain, maka sudah seharusnya tiap-tiap bank memikirkan cara untuk menutupi risiko yang semakin terjadi akibat persaingan antara bank tersebut. Oleh karena itu, bank perlu menciptakan reserve recruitment baik untuk tujuan operasional maupun memenuhi ketentuan pengusahaan moneter. Secara umum, ada 3 pembentukan reserve recruitment yang diperlukan oleh bank. Yang pertama, legal reserve recruitment, yaitu pembentukan reserve minimum untuk likuiditas yang harus disediakan oleh setiap bank untuk memenuhi ketentuan otoritas moneter. Kedua, working capital reserve recruitment. Biasanya, bank harus menyediakan alat liquid dalam jumlah yang lebih besar dari ketentuannya. Walaupun penyediaan dana tersebut sangat sulit sekali untuk dapat disusun tepat di 3%. Ketiga, cyclical reserve recruitment, yaitu bank sangat memerlukan dana atau cash asset yang lebih besar pada tanggal-tanggal tertentu seperti akhir bulan untuk pembayaran gaji karyawan maupun cash asset pada saat menjelang liburan. Poin C yaitu penyusunan estimasi cash flow. Perlu disusunnya estimasi cash flow untuk menggambarkan gerak arus uang cash atau cash asset yang akan masuk atau keluar dari bank serta saldo pada akhir periode. Baiklah, selanjutnya saya Makfira. Di sini saya akan memaparkan materi anggaran aktiva tetap.
Seperti kita ketahui kalau dalam kegiatan perbankan itu sudah pasti banyak memerlukan sarana dan prasarana produksi. Walaupun telah dipahami bahwa sebagian besar aktiva bank berupa monetary asset dan proporsi fixed asset relatif kecil. Namun pengadaan fixed asset ini tidak boleh diabaikan karena biaya aktiva tetap baik dalam bentuk biaya depresiasi, biaya sewa, biaya maintenance, dan lain-lain akan membentuk biaya overhead bagi produk jasa ban, dan biaya overhead tersebut harus ditekan sekecil mungkin agar ban mampu bersaing dengan ban-ban lain. Kemudian yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran aktiva tetap. Yang pertama yaitu company image yang akan dibangun. Usaha pemeliharaan citra perusahaan merupakan salah satu unsur yang menjadikan adanya perbedaan dalam bentuk aktiva tetap oleh suatu bank. Oleh karena itu, sebaik mungkin suatu bank harus mempersiapkan atau berupaya untuk membangun company image, baik dalam bentuk bangunan, warna, standar mobil untuk para eksekutif, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu rencana ekspansi network cabang. Dengan adanya rencana ekspansi network seperti membuka kantor-kantor cabang baru, memperluas jaringan ATM, akan mengakibatkan berkembangnya kebutuhan hardware dan software dari sarana komunikasi. Sebenarnya suatu bank itu tidak diharuskan untuk membeli sebuah gedung guna membuka cabang baru, karena dengan cara sewa maupun sewa beli gedung pun bank sudah bisa melakukannya asalkan lokasinya strategis dengan segmen pasar. Kemudian yaitu sifat usaha bank atau jenis usaha bank. Secara garis besar, usaha bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu retail bank dan corporate bank. Retail branch dapat dibedakan apakah fungsinya sebagai pengumpulan dana atau penyalur kredit. Namun kondisi tersebut berbeda untuk corporate bank yang tidak perlu kantor cabang terlalu banyak, namun kantornya tetap memerlukan office space yang luas serta berlokasi di daerah bisnis, karena para nasabahnya adalah perusahaan korporasi atau perusahaan skala menengah dan besar. Kemudian yaitu perkembangan teknologi. Mengingat saat sekarang ini teknologi berkembang semakin pesat, maka tidak heran jika suatu perbankan menggunakan beberapa di antara alat-alat tersebut seperti komputer, sarana telekomunikasi. Materi selanjutnya saya akan bacakan sendiri, yang dimana pemilihan aktiva tetap, dimana ada dua pemilihan aktiva tetap. Yang pertama itu pertimbangan kualitatif dan pertimbangan kuantitatif, dimana di pertimbangan kualitatif ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, kualitas aktiva yang bersangkutan dibandingkan dengan merek lain. Yang kedua, harga, biaya angkut, biaya instalasi. Dan yang ketiga, tersedianya spare part di pasar lokal. Dan yang keempat, kompatibilitas dengan sarana lain. Dan yang kelima, biaya reparasi dan pemeliharaan. Dan yang keenam yaitu nilai jual kembali yang tinggi. Dan yang ketujuh, tersedianya dealer dan distributor tersebar luas. Selanjutnya itu pertimbangan kuantitatif, di mana terbagi menjadi 2. Yang pertama itu cons and benefits radio suatu unit aktiva, dan yang kedua yaitu pengadaan suatu aktiva tetap. Terima kasih. Akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya, yang dimana kita masuk pada rekapitulasi anggaran tetap. Untuk mengetahui beberapa biaya dari investasi yang akan dikeluarkan oleh bank untuk tahun per periode, yang perlu disusun sesuatu rekapitulasi dari pengeluaran-pengeluaran yang akan langsung dibebankan ke dalam biaya operasional. Untuk keperluan ini, manajemen mengambil accounting policy antara lain: 1. Pengeluaran sampai sejumlah beberapa yang dapat langsung dibebankan ke dalam biaya. Kedua, pengeluaran sampai sejumlah beberapa yang harus dikatalisasikan ke dalam aktiva tetap. Ketiga, jenis-jenis
pengadaan aktiva yang bagaimana yang dapat langsung dibebankan ke dalam biaya operasional dan pengeluaran, mana yang dapat dan harus dikapitalisasikan sebagai aktiva tetap. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan menjelaskan bagian E, pendapatan pengelolaan aktiva. Pada umumnya, aktiva tetap yang dikelola oleh suatu bank bersifat cost center, namun ada juga kemungkinan bank yang bersangkutan juga menyewakan kelebihan office space-nya kepada pihak ketiga atau memberikan jasa pengelolaan data melalui komputernya yang mempunyai kapasitas berlebih.